Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video kita terkait belajar analisa sistem tenaga listrik. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait metode Gauss-Seidel dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait metode Newton-Raphson. Nah, masih dengan paper yang sama seperti yang kemarin. Kalau teman-teman ingin menurut ini silahkan copy judulnya kemudian cari di Google. Oke, sekarang kita akan move on ke metode Newton-Raphson. Masih dengan eh, case yang sama, power network yang sama, yang seperti yang kita bahas kemarin. Nah, jadi saya sudah menyiapkan rangkuman apa saja step-step sebelum kita membahas lebih lanjut terkait metode Newton-Raphson. Ini dia step-stepnya. Yang pertama, kita akan melakukan input data. Data apa yang kita input? Pastikan dulu data di networknya sudah kalian ketahui dengan proper, seperti berapa tegangannya, sudut fasa, bus satu, bus 2, bus 3, dan sebagainya. Dan pastikan juga kalian telah mengubah Z, impedansinya, ke dalam bentuk admittance, ke dalam bentuk Y. Kemudian kita akan mengubah Y tersebut ke dalam matriks admitansi, kemudian pahami jenis busnya, apakah itu slack, PV, ataukah PQ, kemudian nilai awal atau initial guess atau tebakan gitu. Ini nanti saya akan jelaskan. Dan biasanya nilai tebakan ini bernilai satu untuk voltage dan untuk sudut fasanya biasanya nol. Saya akan jelaskan nanti. Dan pada video ini saya mau klarifikasi bahwa saya tidak akan mengulang menjelaskan bagaimana mendapatkan Y, mengubah eh, Z ke Y, mengubahnya ke dalam bentuk polar. Saya tidak akan menjelaskan. Kalian boleh melihat video saya sebelumnya. Lalu untuk step yang kedua, menghitung PQ, P dan Q, power power dan aktif dan reaktifnya menggunakan persamaan ini. Dan persamaan ini saya dapatkan dari paper tadi. Nanti kita akan bahas. Lalu kita akan menghitung mismatch. Apa itu mismatch? Nanti saya akan jelaskan. Yang penting step-stepnya dulu. Kemudian ada menggunakan Jacobian matrix. Ini agak cukup tricky dan step 5 menyelesaikan persamaan linear untuk mendapatkan unknown parameternya, update nilai tegangan dan sudut, dan cek konvergensi. Oke. Ini unknown ya. Saya sudah menjelaskan kemarin. Nggak apa-apa saya jelaskan lagi. Jadi untuk setiap jenis bus itu sudah dijelaskan apa yang known-nya dan apa yang unknown. Nah, unknown ini yang akan kita cari. Oke, kita akan langsung saja ke step-step di sini. Saya akan jelaskan dan nanti saya akan bandingkan dengan Dixion Power Factory. Apakah benar hasil ini? Gitu. Yang pertama, untuk metode Newton-Raphson, step satu. Nah, kita harus tahu dulu, ini, ngerti dulu bus 2, bus 3, bus 2 tuh apa data-datanya, kemudian kita menggunakan matriks admitansi, tapi dalam bentuk polar. Oke, nggak apa-apa saya rewind sedikit. Yang pertama, pastikan, jadi kalau di soal, soal ujian biasanya ini nggak diketahui ya. Jadi kita mengubah sendiri Z ke Y. Syukur-syukur dosennya sudah memberikan data Y-nya ya. Nah, untuk eh, jadi kalau Z itu yang realnya dinotasikan R, kemudian ini dinotasikan X. Untuk mengubah ke bentuk Y, gampang begini. R, kemudian akar, R kuadrat, tambah
X kuadrat dikurang X per R kuadrat tambah X kuadrat. Nah, kalian boleh coba nanti masukin R ke sini nanti hasilnya 10,05 ini. Nah, setelah itu kalian masukin ini ke dalam bentuk matriks admitansi. Kalian masukin. Nah, ini Y11, Y12, Y13, ini 21, 22, 23, ini 31, ini 32, ini 33. Nah, untuk yang bernilai sama, dia nanti jumlahkan 15 tambah 10 ini nanti hasilnya 15. Kenapa negatif? Ya itu, sudah jelaskan ke dalam video sebelumnya. Nah, oleh di video ini saya mohon maaf karena di video seri Gauss-Seidel itu saya banyak belepotan karena saya buat video itu tanpa persiapan dan agak susah juga saya menjelaskan sambil kepala saya berhitung. So sorry. Jadi saya jelaskan sedikit lah untuk materi bus ini kenapa bisa ini negatif. Jadi gini teman. Jadi kan bentuk bentuk power networknya kan begini. Ini satu, ini tiga, ini dua, dua. Nah, jadi yang arah pergi, arah dia kan pergi ke sini satu tiga ini, satu tiga ini. Dia kan pergi meninggalkan sini. Makanya dia dikasih negatif. Untuk satu dua ini satu dua juga pergi meninggalkan si satu ini, maka dia dinotasikan negatif. Yang itu bahasa gampangnya, yang pergi dikasih negatif. Nah, kemudian Y11 ini adalah gabungan yang pergi ini. Ya, singkatnya kayak hukum Kirchhoff ya, meskipun tidak bisa disandingkan hukum Kirchhoff, tapi konsepnya seperti itu. Misalnya kita punya dua di sini, pergi ke sini 1,5, otomatis ke sininya 0,5. Gitu. Y itu adalah kebalikan dari Z. Z itu yang menghambat. Nah, kalau Y ini seberapa mudah aliran daya itu mengalir. Lalu kita ubah dia ke dalam bentuk polar. Ini yang akan kita gunakan nanti pada Newton-Raphson nanti. Bagaimana caranya? Kenapa bisa dapat 57? Kalau Y itu, kalau yang Z, notasinya R tambah J hex. Kalau Y, notasinya G tambah B J. Nah, untuk mengubahnya, kenapa bisa dapat 57? Caranya adalah gampang. G kuadrat ditambah B kuadrat. Kan boleh coba hitung sendiri. Ba- Akar dari 15,05 kuadrat ditambah negatif 55 kuadrat. Nanti hasilnya 57 kuadrat. 57,01. Lalu dari mana dapat negatif 74,74? Adalah tan inverse dari B per G. B-nya 55 negatif 55 dibagi dengan 15. Lalu kalian arctan atau tan inverse nanti hasilnya negatif 7,4. Begitu juga ini semua caranya sama. Semoga kalian paham ya teman-teman. Kalau tidak paham gak apa-apa di chat di komen saya akan menjelaskan lagi. Di next step di step satu sama step 2, sorry, step satu down lalu kita move ke step 2. Step 2 apa? Step 2 menghitung P dan Q. Di sini kita menghitung P2, P3, Q2. Nah, di video sebelumnya saya pernah bilang kalau udah diketahui ya ngapain dicari itu statement saya di video sebelumnya. Lalu kenapa kita menghitung P2, Q2, dan P3 padahal di sini sudah diketahui P2-nya ada 200 mW atau 0,2 PU. Lalu di sini 5 Q2-nya adalah 50 mW var atau 0, sorry ini 2 PU ini 0,5 per unit.
gitu. Lalu kenapa masih dicari? Itulah pertanyaannya. Jadi begini teman-teman. The reason kita hmm, mencarinya, pada kenyataannya tegangan dan sudut bas 2 ini, di bas 2 ini tidak langsung diketahui. Jadi tegangannya itu harus untuk iterasi yang pertama kita akan menebak terdulu, menebak dia nilainya berapa, dan ini kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya initial guess. Nah, karena kita menebak, maka nanti kita akan membandingkan dengan nilai real ini, membandingkan dengan nilai yang diketahui ini. Di sini nanti apakah yang kita hitung ini pakai rumus tadi kita bandingkan dengan yang tertera di sini apakah sama atau tidak. Nah, jumlah atau perbedaan antara nilai tersebut yang kita kalkulasi dengan yang di spesifikasinya itu dinamakan dengan mismatch, mismatch power. Kenapa kita hitung? Kenapa kita harus bandingkan? Ya, kita harus bandingkan nilai yang diketahui dengan nilai yang dihitung. Nah, kalau selisihnya tidak mendekati nol atau jauh dari nol, maka dia akan terus mengulang. Proses mengulang itu dinamakan dengan iterasi. Jadi, dia akan mengulang prosesnya sampai mendekati nol, 0,000 PU misalnya ya, itu diterima. Oke, pertanyaannya, kenapa P2, P3, Q2 yang dihitung? Nah, kenapa enggak P1, Bang? Kenapa tidak Q3? Nah, nilai-nilai ini, value ini dihitung ya karena nanti kita akan membandingkan. Konsep membandingkan itu harus ada ya pembandingnya. Pembandingnya kan P2 ini ada pembandingnya yang real. P3 ini ada pembandingnya yang real di sini 150 MW ini atau 1,5 PU. Nanti kita bandingkan dengan itu. Kita nggak bandingkan dengan P1 karena pembanding P1-nya nggak ada. Maka tiga variabel ini yang akan kita hitung. Oke, semoga paham ya. Memang metode ini cukup susah dibandingkan menurut saya di antara tiga metode ini yang paling susah. Tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan. Pertama, kita pakai rumus tadi. Ini rumusnya. Ah, di rumus ini, apa itu I, apa itu J, apa itu IJ seperti apa. Jadi gini, bahasa bayinya, kalau bahasa dari saya biar cepat paham, I itu adalah bus berapa yang sedang dihitung. Kita kan mau hitung bus 2 maka di sini I-nya itu adalah 2. Data di 2. Kemudian J ini apa? J ini adalah kemana atau bus apa saja yang terinteraksi, yang berinteraksi dengan bus 2 tadi. Ya, J ini karena di gambar bus 2 itu berinteraksi dengan 1 dan 3, maka J-nya nanti kita ganti dengan 1 dan 3, bus 1 dan bus 3. Begitu juga dengan key. Oke, insya Allah mudah ya, teman. Nah, lalu di sini apa? Lalu di sini kita turunkan P2 terhadap theta 2 ini, sudut fasa di bus 2. Dan kita juga turunkan P2 dan terhadap theta 3 dari rumus ini kita turunkan. Nah, tenang saja untuk di proses penurunannya tidak usah khawatir karena rumusnya ya ingat saja rumus ini. Biasanya ini dikasih di cheat sheet di belakang lembar ujian kok. Kenapa kita harus menurunkan P2
terhadap ini, P2 terhadap 3 ini. Kenapa harus menurunkan terhadap ini? Karena kita nanti akan membentuk Jacobian matrix ini. Dia akan minta ini datanya. Jadi sangat rumit ya karena kalian harus menghitung 9 kali di sini. Coba bayangkan kalau matriksnya 4 kali 4, 5 kali 5. Tapi tidak apa, yang penting kalian coba saja dulu. Oke, kita cari nah, berapa ini turunan P2 terhadap Theta 2 ini. Nah, ini persamaannya. Tapi sebenarnya ini nggak susah-susah banget karena kita tinggal masukin V2 ada apa tidak di soal. Ada diketahui nggak P2? Oh, tidak ada diketahui. Maka berlakulah tadi yang saya bilang adalah initial guess atau kita tebak. Ya udah, ini kita masukin satu. V1 ada 1,02. Y12 ada Y12. Kan di bus tadi kan ada tadi. Y11, Y12, Y13 ya. Nah, kalian pakai yang ini. Y21 ya, pakai yang ini. Ambil nilai yang ini dimasukin ke sini. Cos Theta 21 ada Theta 21. Ini Theta 21 yang ini. Theta 21 yang 108,43 itu. Theta 2 apakah ada? Nggak ada. Kita inisialkan nol, tebak tebak nol. Apakah boleh misalnya saya ganti V2 ini saya tebak 1,02, kemudian Theta 2 ini saya tebak inisial gasnya satu, boleh. Nggak apa-apa, namanya juga tebak. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah pacaran beda agama, yaitu dia. Theta satu ada nol. V2 inisial, Y22 ada. Tinggal kita masukin saja, ini tidak ada yang susah-susah gitu. Ini Theta 23 ada. Jadi ambil yang di part sini. 23. Sudutnya yang di polar admitansi tadi. Begitu juga dengan ini. Ini tidak ada yang susah, tinggal masukin aja. Yang susah itu karena banyak aja prosesnya gitu. Oke, kemudian di P3. Sekarang cari P3. Sama prosesnya. Tinggal diganti I-nya apa? Karena kita mau cari P3, maka I-nya diganti dengan 3. Kemudian J-nya dia bersentuhan dengan bus satu. Nih IJ. Ya. Ini berarti 3 sama satu ini gampang banget ya. Dia juga bersentuhan dengan 2. Ya udah, kita kasih 2. Kan rumusnya ada sum di sini. Ada sum. Nah, jadi misalnya kalau ada 3 atau 4 bus yang berinteraksi, yang tersentuh, ya udah berarti kasih ada 4 rumus ini. Gitu, gitu saja, tidak terlalu susah. Kemudian kita turunkan lagi. Kenapa kita turunkan seperti ini? Lagi-lagi karena nanti ada part untuk menentukan Jacobian matrix di mana kita membutuhkan data tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, singkat cerita, kita sudah tiba di Q2 untuk mencari daya reaktif di bus 2 dengan rumus ini, dengan rumus yang saya tampilkan tadi. Caranya sama juga, tidak tinggal masukin persamaan IJ, ingat I-nya berarti di 2, J-nya satu dan 3 gitu. Sangat jelas ya teman-teman. Insya Allah sangat jelas. Oke, dan singkat cerita kita mendapatkan hasil perhitungannya P2, P3, dan Q2. Kenapa bisa 0,55 ini? Nah, ini udah dikalkulasi sama dia. Tapi kan nggak usah pusing bagaimana apa kalkulasi ini. Kan kan di zaman sekarang ada Photomath atau ChatGPT. Kalian copy, kalian minta GPT hitung, kan nanti langsung tertera. Yang masalahnya saat ujian tidak boleh bawa GPT.
Tidak boleh bawa foto match. Nah, akhirnya kita mendapatkan P2, P3 sama Q2. Apa yang selanjutnya? Next step, kita akan menghitung nilai mismatch-nya. Menghitung nilai mismatch. Berapa perbedaan antara dihitung tadi sama yang realnya. Oke, kita punya data yang diketahui P2, P3, dan Q2. Q2-nya negatif 2 per unit. Loh kok negatif? Karena dia beban. Karena dia menerima. Nah ini kok 1,5? Dari mana 1,5? Kan di soal ini 150 MW. Ini 50 MVAR. Ini 2 M 200 MW gitu. Jangan jangan salah ya. Jadi P3 ini positif karena dia menyuplai, dia generator, dia yang menyuplai, maka positif 1,5 per unit. Dia menerima dikasih negatif. Ini dibagi 100 ya teman-teman. Ini, nah jangan bingung. Ini 200 jadi 2 jadi 0,5, ini jadi 1,5. Tinggal dibagi 100 jadi per unit. Lalu, apa langkah selanjutnya? Tinggal dikurangi. Yang real, yang diketahui, dikurangi dengan yang dikalkulasi tadi. Dapatlah ini. Apa yang kita simpulkan ini? Ini kan nggak mendekati nol ya. Berarti jawabannya, berarti kita harus melakukan iterasi sampai ini perbedaannya ini, deltanya ini mendekati nol semua. Oke, nah sekarang kita menggunakan mengisi Jacobian matrixnya. Nah, kok tiba-tiba ini 66,8 negatif 51,5 itu dari mana? Dari sini, teman-teman. Kita split layarnya. Hmm, dari sini. Nah, tadi kan udah dihitung nih. P P2, ini pakai rumus yang tadi, yang di atas yang saya jelaskan tadi. Singkat cerita hasilnya 66,8. Ini hasilnya 51,2 itu. Oh ya, mungkin teman-teman nanya, ini boleh terbalik nggak P2 P3 ini? Boleh. Sekali lagi yang tidak boleh pacaran beda agama. Nah ini kalau ini boleh terbalik, ya boleh-boleh aja terbalik. Tapi nanti harus apa ya? Harus sama dengan ini, harus sama dengan ini. Jadi misalnya kalau di sini P3 maka ini delta Q3 itu di atasnya. Seperti itu saja. Yang penting konsisten. Oke ya. Sudah terbentuk Jacobian matrix ini Jacobian matrixnya. Oh ini dapat dari mana? Ini udah ini udah apa? Memang rumusnya dari sini. Nah, jadi saya sederhanakan menjadi ini. Oke. Nah, next kita akan menghitung. Sekarang adalah part intinya. Part inti apa? Part intinya itu kita menghitung unknown-nya. Apa yang tidak diketahui ini, yang tidak diketahui ini. Ini yang tidak diketahui, ini yang tidak diketahui. Ya kan memang ini unknown-nya kan. Nah, rumusnya adalah ini delta T2, aduh kok kayak 6 ya. Sorry. Delta Q3 delta V2. Nah, sama dengan J inverse dari J ini. Kemudian dikalikan dengan mismatch-nya. Delta P2, delta P3,
delta Q2. Nah, kalian mencarikan ini kan di SMA nih yang terkenal ya, kalau nggak salah kelas 12. Untuk mencari ini kita buat seperti ini. Untuk menghitung ini terus terang membutuhkan ketelitian yang tinggi dan sangat-sangat rumit. Oleh karena itu saya merekomendasikan ini teman-teman, matriks kalkulator. Sekarang zaman udah sangar, kita harus memanfaatkannya. Tinggal dimasukin saja, tinggal dimasukin nanti inverse nah sih. Kita tinggal klik inverse nanti sudah selesai. Singkat cerita, dari hasil perkalian ini didapatkanlah ini hasilnya ini. Oh iya, jadi kalau kalian nggak mau matriks kalkulator ini, kalian screenshot lalu kirim ke DeepSeek, kirim ke GPT, selesai. Nanti dapat deh ini negatif 0,029279. Lalu apa yang kita lakukan ini? Karena ini iterasi pertama kan begini. Ini iterasi nol, ini iterasi satu, ini iterasi 2, 3 sampai seterusnya. Sampai 10.000, 5.000 tergantung jumlah iterasinya. Dan seterusnya, DST. Nah, tadi kan nol kan kita guess ya, kita tebak tuh. Ini nilainya berapa ya? Ini nilainya berapa? Ini nilainya kita tebak tadi. Nanti kita jumlahkan deh. Kan kan ini delta. Ini kan delta ya. Delta itu adalah selisih. Delta kan misalnya, selisih jarak. Misalnya contoh ya. Selisih jarak dari rumah saya ke Alfamart gitu. Maka deltanya, delta rumah ke Alfamart itu 5 kilometer misalnya. Maka selisihnya tuh 5. Nah, di sini kan selisih delta. Nah, kita reverse lagi deltanya. Berarti untuk mencari iterasi yang pertama ini adalah delta ditambah ini. Ya dong, logik sederhananya. Enggak, ya. eh, jangan jangan bingung loh, ini kan deltanya selisihnya itu adalah 0,2 negatif 0,0279. Nah, sekarang kita mau cari iterasi yang pertama. Ya udah tinggal ditambahkan aja selisihnya tadi sama yang initial guess tadi yang kita tebak tadi. Tadi delta theta 2 itu kita inisial kita tebak 0. Theta 3 kita tebak 0. Theta voltage bus 2 kita tebak 1. Ya udah kita tambahkan dengan hasilnya. Jangan terkecoh teman-teman, ini delta sama ini beda loh. Delta tuh selisih. Singkat cerita, kita dapatkanlah ini hasilnya seperti ini. Lalu kalau mau diubah menjadi derajat, boleh saja kita ubah ke derajat. Pakai kalkulator di Google, ubah radian ke derajat gitu. Nah, cukup. Artinya apa ini yang kita simpulkan? Berarti tegangan di bus 2 pada iterasi satu itu adalah 1,0123 per unit. Kemudian theta 3 sudut fasa bus 3 itu iterasi pertama negatif 0,0033 radian. Dan theta 2 sudut fasa kedua di bus 2 itu negatif 0,0279. Waduh, sangat sangat rumit. Ini hasil akhirnya, teman. Sangat-sangat menguras tenaga dan pikiran mengerjakan ini ya. Dulu saya ujian, satu soal ini saya ngerjain di 2 lembar HVS itu full bolak-balik. Karena sebenarnya sih satu HVS cukup ya, karena saya coret-coret. Karena saya tip X, saya
Saya koreksi lagi, jadinya 2 lembar. Untuk mengerjakan ini memang butuh ketelitian yang tinggi dan kesabaran. Sekarang kita akan coba di Silent Power Factory, teman-teman. Di Power Factory ini sudah saya buat. Kalau kalian mau file ini, kalian email saja. Email saya akan saya letakkan di bawah. Nanti saya akan berikan. Gimana cara buatnya? Ini sangat gampang ya, nggak sampai 5 menit saya buat ini tadi. Tadi saya masukin bus bar 3 1 2 3. Ini bus satu, bus 2, ini bus 3. Seperti yang digambar ini. Seperti yang digambar ini. Kita recruit lagi. Kita recruit. Kemudian di sini diketahui select busnya berapa PU 1,02. Oke. Oke, yang pertama kita kasih tegangan di sini 1,02 PU. Kita anggap tegangan sistem ini 20 kV. Maka maka untuk mengubahnya berapa kV? Ingat ya, kV sama PU itu berbeda ya. Maka sebentar kita clear. Maka 1,02 PU dikalikan 20. Kita anggap di sini 20 kV. Kenapa saya kasih 20 kilovolt? Ya karena nggak diketahui, ya udah saya acak aja lah. Nah, ini berarti 20,4, agar ini 1,2 1,02 PU saya kasih sini 20,4 kV. Oke, di sini di soalnya 1,03, ya udah 20 kali 1,03. Nah, jawabannya 20,6 kilovolt. Di sini tadi inisial gas 1 PU, yaitu 1 dikali 20 kV, tetap 20 kV. Oke, selesai permasalahan permasalahan ini, permasalahan line bus, kita akan ke line-nya. Di line sini ini 0,0059 tambah 0,0235 PU. Masalahnya di Dixilen ini atau di etap juga, kalau kalian coba di etap, dia nerimanya dalam satuan ohm. Di type, project type. Nah, jadi di sini saya letakkan 0,0236 sama 0,0116. Loh, kenapa bisa letakkan di sini padahal di sini value-nya 0,0059. Jadi kita harus rubah ini per unit karena di Dixilen ini menerima ohm. Bagaimana cara rubahnya? Gini saja. Kita menggunakan bantuan GPT. Nih, 0,059 sama 0,0235. Kita pakai kemajuan zaman. Kita tolong ubah ini ke da ke dalam bentuk ohm, ke dalam satuan atau bentuk satuan ohm pada base jaringan 20 kV. Ini PU. Nah, sangat gampang. Ini 0,0263 sama 0,094. Masukin deh 0,0236, ya 94 ya tadi ya. Aduh, sama 0,094 koma. Nah, ini kan satuannya ohm. Udah deh, kita oke. Begitu juga di line ini. Ini kan line 1 ke 2.
Kita isi juga di line satu kedua ini 0,02,0,6 PU. Ini kita ubah kayak tadi menggunakan GPT berapa ohm dia dapat satuannya. Karena sekali lagi saya ulang, karena di Dixian itu satuannya pakai ohm. Nah, singkat cerita saya dapatkan 0,08 sama 0,024. Ini X-nya, ini R-nya. Ini satuannya ohm. Oke, begitu juga di line ketiga. Line ketiga di type, saya isi juga. Begitu teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman mau file ini, hubungi saya saja. Kemudian di bus satu ini, kok bus sih, generator satu ini reference atau slack atau swing. Kita jadikan slack. Nah ini saya kasih 100 mW 50 ampere dayanya. Sebenarnya ini fungsinya itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Ini fungsinya hanya untuk menutup kekurangan dari generator yang PV tadi. Ini 1,02 per unit sudah saya masukin, lalu saya oke. Kemudian ini untuk PV-nya, ini tidak saya centang karena ini constant V, artinya dia eh, bersifat PV PV generator. Nah, ini saya masukin data yang diketahui 150 mW dan voltage-nya 1,03 per unit. Nah, next saya masukin beban. Begitu saja bebannya kan sudah diketahui itu 200 mW sama 50 mVAR. Ini tebakannya 1 PU. Nah, sekarang mari kita running pembuktian ini. Running di running sini. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi, teman-teman. Jadi ada saya running dulu deh, nanti saya jelaskan. Kita running. Nah, seperti ini. Di sini hasilnya kan ini kan V2. V2 ini 1,04, sedangkan yang berdasarkan hasil kalkulasi sini, sedangkan berdasarkan hasil kalkulasi dia ini, mana tadi hasil kalkulasinya? 1,0 berapa tadi ya? Bukan, bukan. Ini hasil kalkulasi tadi 1,01 ini hasilnya. V2 ini 1,0123. Tetapi di ketika kita running di silence ini, dia 1,04. Kenapa itu bisa terjadi? Ada banyak sekali faktor ini bisa terjadi. Yang pertama adalah tingkat presisinya. Berapa angka di belakang koma yang digunakan pada pengukuran perhitungan manual tadi itu mempengaruhi loh. Dua angka sama tiga angka, empat angka di belakang koma itu mempengaruhi hasil. Lalu apalagi yang mempengaruhi 1,4 PU ini tidak sama karena iterasinya teman-teman. Tadi kan cuma satu iterasi, sedangkan di Dixon ini, nah ini kita pakai Newton-Raphson, metodenya Newton-Raphson ya. Di iteration control ini 50 kali iterasi. Jadi dia mengulang apa yang kalian lakukan tadi 50 kali. Bayangkan, mengulang Jacobian matrix 50 kali, bayangkan ya. Sehingga tidak sama. Lalu ya udah ganti aja 50 ini dengan satu iterasi. Selesai itu kan masalahnya, permasalahannya Dick Silent itu. Nah, Dick Silent itu hanya menampilkan hasil kalau dia konvergen. Masalahnya ketika dia baru satu per unit, satu iterasi, nih keterangannya no convergence in load flow. Dia tidak konvergen, dia nggak ngasihin hasil. Dia baru ngasihin hasil kalau
sudah convergence. Harus ini misalnya 20 apakah 20 ini convergence atau enggak ya? Kita execute ternyata dia konvergen 1, apa arti konvergen? Konvergen tuh nilainya nggak akan beda-beda lagi. Ya misalnya kalau sudah konvergen, misalnya konvergen di iterasi ke-20, nanti diulang lagi sampai iterasi ke 20.000, tetap 1,04 dia tidak akan berubah-ubah. Itu namanya konvergen. Dan kita tidak bisa mensimulasikan sampai ke konvergen yang pertama. Sorry, iterasi yang pertama seperti ini, makanya berbeda hasilnya. Oke, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, mudah dipahami, dan saya berharap teman-teman subscribe akun saya, dan saya akan menjelaskan materi-materi yang lumayan bermanfaat terkait perkuliahan dan industri, terkait power system analisis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. See you on next video. Bye bye.